Polda Jatim melengkapi berkas KDRT Vena Melinda, sidang bakal digelar di PN Kediri. Kekerasan dalam rumah tangga baik psikis maupun fisik terhadap pelapor saudara Vena Melinda dan tersangka saudara Raden Ferry Irawan Kusuma sudah dilimpahkan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Saya kira hari ini yang dilakukan oleh korban yang tengah marak dibincangkan oleh publik itu adalah memberikan pesan kepada publik kalau mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga harus berani melapor. Keluarga juga harus turut kemudian menguatkan korban untuk juga melaporkan. Yang melihat pun juga begitu, karena selama ini KDRT itu kan dipahami bahwa ini ruang publik, ini urusannya keluarga, rumah tangga seseorang yang orang lain tidak bisa ikut campur. Tapi kalau sudah kemudian mengarah kepada perilaku kekerasan, saya kira ini menjadi komitmen kita bersama untuk juga turut serta mengawal ini untuk segera bersih dari muka bumi ini. Waktu saya pas lewat itu, suara teriakannya Mbak Vena itu kenceng kali, sampai yang ngomong saya ini korban, saya mau tolong panggil polisi, terus ngomong, Mbak Vena itu ngomong sakit, badan saya ini sakit, seperti itu. Tapi dengan nada yang tahulah gimana rasanya seorang perempuan sampai dipukul sama laki-laki, kekuatannya laki-laki seperti apa, pasti bisa merasakan sakitnya kayak gimana, jeritan kesakitannya Mbak. Dan kalau kalian lihat sebenarnya di channel YouTube-nya, itu kayak udah red flags all the way gitu loh, kayak santun banget kelihatannya, tapi santunnya tuh kayak gue tuh kayak bisa sensing kalau nih orang nggak bener, ngerti kan? Dan ternyata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menyatakan pihaknya sudah melengkapi berkas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Vena Melinda oleh suaminya Ferry Irawan yang sebelumnya dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi setempat. Pada 2 Februari lalu, kami telah mengirim berkas tahap 1 ke Kejaksaan Tinggi Jatim. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kejati pada tanggal 21 Februari, berkas dinyatakan belum lengkap atau P19 karena dibutuhkan tambahan terhadap saksi dan ahli. Demikian katanya. Penyidik pun melengkapi berkas KDRT Vena Melinda dan tanggal 3 Maret 2023 berkas tersebut dikembalikan ke Kejati. Adapun saksi yang diperiksa sebanyak 11 orang, 3 diantaranya adalah ahli psikologi, kedokteran, dan pidana. Mengenai di mana sidang tersebut dilaksanakan, Dirmanto mengatakan masih melakukan koordinasi dengan jaksa. Apakah sidang akan digelar di Surabaya atau Kota Kediri sebagaimana lokus delikti kasus tersebut. Saat ini penyidik masih menunggu dan mudah-mudahan bisa segera P21, kata perwira dengan 3 melati emas di pundak tersebut. Sebelumnya, Ferry Irawan dilaporkan istrinya Vena Melinda ke Polres Kediri Kota karena melakukan KDRT di salah satu kamar hotel Kota Kediri pada 8 Januari 2023. Berkas laporan pun dilimpahkan ke Subdit 4 Renakta Polda Jatim. Setelah menjalani sejumlah pemeriksaan terhadap korban, saksi, olah TKP, dan pengumpulan barang bukti, polisi menetapkan Ferry sebagai tersangka. Vena Melinda berikan tawaran bebas kepada Ferry Irawan. Ferry menolak dan tetap ingin lanjut proses hukum. Kuasa hukum Ferry Irawan juga memberikan klarifikasi bahwa kliennya yang menolak secara tegas tawaran yang diberikan oleh Vena Melinda. Menurut Jeffrey Simatupang, Ferry Irawan tak mau mengakui perbuatan yang tidak dilakukan. Alih-alih mengikuti permintaan Vena Melinda, Ferry Irawan bersikukuh ingin melanjutkan proses hukum. Selain itu, Ferry Irawan juga memohon keadilan di tengah kasus yang menimpanya. Sebelumnya, Ferry Irawan membongkar fakta mengejutkan soal Vena Melinda yang diam-diam mengunjungi dirinya tanpa didampingi pengacara. Kedatangan Vena Melinda ternyata untuk meminta Ferry Irawan mengakui perbuatan KDRT secara terbuka di publik. Jika bersedia menuruti permintaan Vena Melinda, Ferry Irawan dijanjikan kebebasan. Di sisi lain, tim kuasa hukum keluarga Ferry Irawan, Agustinus Nahak, mencurigai kedatangan Vena Melinda berkaitan dengan berkas KDRT yang dinyatakan P19 atau belum lengkap. Agustinus Nahak juga meragukan kebenaran peristiwa KDRT yang dilakukan Ferry Irawan pada Vena Melinda. Bujuk rayu Vena Melinda ke Ferry Irawan agar mau mengakui perbuatan KDRT. Ibu Ferry Irawan, Haryati, menyindir Vena Melinda yang diketahui diam-diam menemui anaknya di rutan Surabaya. Tak habis pikir dengan maksud menantunya itu, Haryati mempertanyakan kondisi kesehatan Vena Melinda yang sering dijadikan alasan KDRT yang dilakukan Ferry Irawan. Menurut Haryati, Vena Melinda mengunjungi Ferry Irawan sehari setelah sidang cerai keduanya digelar. Haryati lantas mengungkapkan cara Vena Melinda membujuk Ferry Irawan untuk mengakui perbuatan KDRT. Kata Haryati, Vena Melinda mengiming-imingi syarat bebas jika Ferry Irawan mau mengaku.
Maya, adik Ferry Irawan, juga mengaku kaget mendengar cerita kakaknya yang didatangi sang istri diam-diam. Dijelaskan Maya bahwa Ferry Irawan sempat menanyakan kehadiran pengacara dalam pertemuannya dengan Vena Melinda kala itu. Namun akhirnya pertemuan Ferry Irawan dan Vena Melinda kala itu tanpa didampingi pengacara masing-masing. Ferry Irawan minta penangguhan penahanan. Berkas KDRT yang dilaporkan kubu Vena Melinda hingga kini belum lengkap. Pengacara Ferry Irawan, Jeffrey Simatupang, menilai laporan KDRT Vena Melinda tidak memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan. Atas dasar tersebut, Jeffrey Simatupang meminta penangguhan penahanan untuk kliennya. Kebijakan penangguhan penahanan menurut Jeffrey Simatupang dianggap dapat membuat proses hukum tidak terkesan berat sebelah. Pasalnya, menurut Jeffrey Simatupang, selama ini opini publik terus menghakimi Ferry Irawan sebagai pelaku KDRT. Padahal perbuatan tersebut, kata Jeffrey Simatupang, belum bisa dibuktikan pihak pelapor. Terbukti dengan berkas yang tak kunjung lengkap dari pihak Vena Melinda. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Diramanto menyatakan pihaknya sudah melengkapi berkas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Vena Melinda oleh suaminya Ferry Irawan yang sebelumnya dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi setempat. Pada 2 Februari lalu, kami telah mengirim berkas tahap 1 ke Kejaksaan Tinggi Jatim. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kejati pada tanggal 21 Februari, berkas dinyatakan belum lengkap atau P19 karena dibutuhkan tambahan terhadap saksi dan ahli. Demikian katanya. Penyidik pun melengkapi berkas KDRT Vena Melinda dan tanggal 3 Maret 2023 berkas tersebut dikembalikan ke Kejati. Adapun saksi yang diperiksa sebanyak 11 orang, 3 diantaranya adalah ahli psikologi, kedokteran, dan pidana. Mengenai di mana sidang tersebut dilaksanakan, Dirmanto mengatakan masih melakukan koordinasi dengan jaksa. Apakah sidang akan digelar di Surabaya atau Kota Kediri sebagaimana lokus delikti kasus tersebut. Saat ini penyidik masih menunggu dan mudah-mudahan bisa segera P21, kata perwira dengan 3 melati emas di pundak tersebut. Sebelumnya, Ferry Irawan dilaporkan istrinya Vena Melinda ke Polres Kediri Kota karena melakukan KDRT di salah satu kamar hotel Kota Kediri pada 8 Januari 2023. Berkas laporan pun dilimpahkan ke Subdit 4 Renakta Polda Jatim. Setelah menjalani sejumlah pemeriksaan terhadap korban, saksi, olah TKP, dan pengumpulan barang bukti, polisi menetapkan Ferry sebagai tersangka. Vena Melinda berikan tawaran bebas kepada Ferry Irawan. Ferry menolak dan tetap ingin lanjut proses hukum. Kuasa hukum Ferry Irawan juga memberikan klarifikasi bahwa kliennya yang menolak secara tegas tawaran yang diberikan oleh Vena Melinda. Menurut Jeffrey Simatupang, Ferry Irawan tak mau mengakui perbuatan yang tidak dilakukan.